Selamat datang anak-anak, terima kasih sudah mau menonton video dari Ibu. Nama Ibu Dias Fioreni. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup bagian kedua. Klasifikasi makhluk hidup bagian pertama sudah kalian pelajari pada minggu kemarin. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan terlebih dahulu menonton sebuah video. And I didn't know why. He came right for me. He didn't stop. He kept pushing me, and I was like, "Whoa, wow!" You know. He came right for me. He didn't stop. He kept pushing me, and I was like, "Whoa, wow!" Putting his eye next to my eye, and I was like, "What is going on here?" He didn't want to hurt me. He had me on his head and he rolled over and I was on his chin and then I was down his pectoral fin and he wouldn't leave me alone. He wouldn't stop. I was really scared. I mean, who wouldn't be scared? Rolling around and rolling down the backs of a whale. I kept thinking, get me out of here. Then he lifts me up on his pec fin, literally out of the water, and I'm yelling to everybody on my boat, "Somebody come help me!" I was there for 10.5 minutes, and then I saw the shark. There's a big tiger shark over there. Yeah? Yeah. I went, "Oh my God." He was protecting me. The whale got me to the boat. He's making sure that I'm okay. Man. Yeah, The way- literally there. I got to the back of the boat and I was laughing. I was just laughing. But it was sort of a nervous laugh, like I lived through this. Why did this happen to me? This is crazy, and I've been doing this for 28 years. They call me the whale witch. I've had a lot of close encounters and great encounters. I've had them, come up and have their pectoral fin come up over my head. They call me the whale witch. There are a lot of accounts of humpbacks hiding seals underneath of their pectoral fins from killer whales. Just never heard of them doing it for humans. These animals have this altruistic behavior. They will risk their lives to save another species, like a fireman would run into a house on fire. I can't say for sure what was going on in his head, but he protected me from potential danger. This was once in a lifetime experience. I love you too, I do. I love you. Video yang kalian tonton sebelumnya merupakan video tentang seorang peneliti bernama Nan yang diselamatkan oleh seekor paus dari serangan hiu. Jadi kita sendiri harus memahami bahwa makhluk-makhluk yang ada di air dan hewan memiliki kecerdasan pada tingkatan tertentu. Sehingga kita sebagai manusia sudah selayaknya untuk melindungi dan melestarikan mereka. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan buatan manusia, menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana, menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup,
menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup, serta melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup di sekitar. Kemudian juga mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Guys, klasifikasi makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah dasar klasifikasi, tata nama ilmiah, serta klasifikasi 5 kingdom yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dasar klasifikasi. Kita harus mempelajari dasar klasifikasi sebagai pengetahuan untuk melanjutkan proses klasifikasi atau pengelompokan. Mengapa sih klasifikasi itu penting? Dasar klasifikasi. Sebelum kita mempelajari dasar klasifikasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengapa kita perlu melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Keanekaragaman makhluk hidup menyatakan adanya berbagai perbedaan dari makhluk hidup. Untuk mempelajari makhluk hidup secara keseluruhan tidaklah mudah. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari keanekaragaman makhluk hidup melalui proses pengelompokan. Artinya, kita bisa mempelajari salah satu makhluk hidup berdasarkan dari kelompoknya. Apa saja dasar klasifikasi? Yang pertama, semakin banyak persamaan sifat yang dimiliki makhluk hidup, maka semakin dekat pula kekerabatannya. Contohnya, singa memiliki banyak persamaan sifat dengan kucing dibandingkan dengan persamaan sifatnya dengan anjing. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa singa lebih dekat kekerabatannya dengan kucing daripada anjing. Tujuan klasifikasi sendiri yang pertama adalah mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Contohnya, jika suatu hari terdapat makhluk hidup berupa bakteri yang muncul, kita bisa mempelajari bagaimana sifat bakteri tersebut berdasarkan persamaan sifatnya dengan bakteri yang sudah kita ketahui sebelumnya atau kelompok bakteri tersebut. Contoh sifat yang bisa digunakan adalah ukuran tubuh, lingkungan, manfaat, dan jenis makanan. Di dalam materi berikutnya adalah tentang tata nama ilmiah. Istilah lain dari nama ilmiah adalah binomial nomenklatur. Mungkin kamu pernah mendengar sedikit, misalnya Escherichia coli, Oryza sativa, Felix felicis, dan lain sebagainya. Nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah dari beberapa hewan dan tumbuhan yang sering kita temui setiap hari. Tata nama ilmiah sendiri diusulkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Linnaeus merupakan seorang ahli botani asal Swedia. Sistem ini dikenal dengan binomial nomenklatur dan berlaku universal di seluruh dunia. Aturan-aturannya yang pertama adalah terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Dan kata pertama merupakan genus atau marga, dan kata kedua merupakan spesies atau jenis. Contohnya adalah Oryza sativa. Oryza merupakan genus atau marga, dan sativa merupakan spesies atau jenis. Huruf awal marga ditulis dengan huruf kapital, yang lainnya dengan huruf kecil. Contohnya di sini adalah penulisan pada Oryza. Sedangkan nama untuk spesies ditulis dengan huruf kecil semua. Nama ilmiah digarisbawahi jika ditulis menggunakan tangan atau jika diketik maka perlu menggunakan cetak miring.
Contoh nama ilmiah lainnya adalah Morinda citrifolia atau nama ilmiah untuk buah mengkudu. Sedangkan Oryza sativa merupakan nama ilmiah untuk padi. Jadi padi itu memiliki nama ilmiah Oryza sativa, di mana Oryza adalah genus dan sativa adalah jenisnya. Kalau Ibu sampaikan misalnya Felix felicis. Felix felicis adalah nama ilmiah untuk kucing. Berarti kucing memiliki genus Felix dan memiliki spesies Felicis. Paham ya? Apa itu kingdom? Kingdom merupakan salah satu tingkatan pada penamaan ilmiah. Pada pengelompokan makhluk hidup dibagi secara umum menjadi 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga adalah jamur atau fungi, yang keempat adalah tumbuh-tumbuhan atau plantae, yang kelima adalah hewan atau animalia. Kita akan mempelajari masing-masing dari kingdom ini pada slide berikutnya. Monera. Kingdom pertama yang akan kita pelajari adalah Monera. Monera merupakan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang belum memiliki membran inti sel atau merupakan makhluk hidup prokariotik. Cara perkembangannya juga dia melakukan pembelahan diri dan konjugasi. Contoh-contohnya adalah bakteri Escherichia coli yang ada pada pencernaan manusia, serta bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Yang lainnya adalah Gleocapsa sp. Kita akan mempelajari kelompok atau kingdom makhluk hidup berikutnya, yaitu Protista. Ciri-ciri dari Protista adalah memiliki membran inti atau bersifat eukariotik, namun dia masih bersel tunggal. Berbeda dengan Monera tadi, kalau Monera tadi dia tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Contoh-contohnya adalah Euchema spinosum atau alga merah. Ini merupakan alga merah, gambarnya ada di layar ya. Kemudian ada Dictyostelium discoideum. Kemudian ada juga Fucus sp atau alga coklat. Fungi, mungkin kalian pernah melihat jamur ya. Ada beberapa jamur yang memang bisa dikonsumsi, ada beberapa yang berbahaya jika dikonsumsi. Apa saja ciri-ciri jamur? Yang pertama, tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jamur perlu tinggal pada inang. Pada inang berarti di inang itu dia akan bersifat parasit atau menghisap makanan. Contohnya misalnya jamur pada roti. Jadi jamur ini akan menghisap makanan dari roti. Kemudian berspora. Jamur berkembang biak menggunakan spora. Kemudian, jamur juga tidak mempunyai akar, batang, dan daun, hidup di tempat yang lembab, serta bersifat saprofit. Apa itu saprofit? Dia makan dari organisme yang sudah mati. Serta ciri lainnya yang paling khas atau unik adalah memiliki hifa. Contoh-contoh jamur adalah jadi, jamur ini terbagi menjadi 6 filum, yaitu yang pertama adalah Chytridiomycota. Ini ya. Kemudian ada Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Plantae atau tumbuh-tumbuhan.
Plantae terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah Talopita atau tidak berpembuluh. Sedangkan yang kedua adalah Tracheopita atau tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan tidak berpembuluh adalah lumut. Contoh tumbuhan berpembuluh adalah paku-pakuan dan tumbuhan biji. Seperti yang kita ketahui, lumut tidak memiliki pembuluh. Dia juga tidak memiliki akar, batang, dan daun. Untuk tugasnya, kalian ada dua tugas. Yang pertama adalah menuliskan ciri-ciri lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Boleh berdasarkan hasil mencari di internet, boleh juga dari buku. Kemudian tugas kedua adalah halaman 69-70 di buku siswa, buku paket IPA, tentang perbedaan lumut, paku, dan mangga. Kalau kalian di rumah tidak memiliki pohon mangga, maka boleh menggunakan pohon lainnya yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji. Misalnya tumbuhan pohon singkong misalnya boleh. Kemudian pohon rambutan boleh. Asalkan bukan lumut dan paku. Jika tidak ada lumut dan paku di halaman kalian, kalian boleh menonton video atau mencari di internet tentang perbedaan antara lumut, paku, dan mangga. Jadi nanti boleh melakukan pengamatan secara langsung, boleh juga melakukan studi literasi berdasarkan hasil dari internet. Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji atau spermatopita terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Perbedaan di antara keduanya adalah yang pertama, untuk biji terbuka tidak dibungkus daun buah, sedangkan biji tertutup terbungkus daun buah. Biji terbuka memiliki alat reproduksi berupa strobilus yang bentuknya seperti segitiga gitu ya. Kemudian kalau angiospermae dia menggunakan bunga. Tumbuhan berbiji terbuka juga biasanya besar dan berkambium, sedangkan kalau biji tertutup ada yang berkambium, ada yang tidak. Daunnya untuk biji terbuka biasanya hijau, sempit, tebal, dan kaku. Kalau tumbuhan biji tertutup ada dua, yang monokotil biasanya tulang daun sejajar melengkung, yang dikotil contohnya adalah menjari dan menyirip. Misalnya kalau monokotil apa? Tumbuhan jagung misalnya, dia terbungkus daun, kemudian ada bunganya, kemudian dia tidak berkambium. Berarti dia masuk ke monokotil karena dia tulang daunnya juga sejajar. Kalau yang dikotil contohnya pohon mangga. Buah mangga itu terbungkus oleh daun buah, memiliki bunga, batangnya berkambium, kemudian dia tulang daunnya menyirip. Dan angiospermae. Plantae terdiri dari dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Untuk biji tertutup ada dua jenis, yaitu dikotil dan monokotil. Contoh dari biji terbuka adalah pohon pinus. Untuk biji tertutup yang dikotil contohnya adalah pohon mangga. Untuk monokotil contohnya adalah pohon jagung. Nah, kita masuk lagi ke makhluk hidup lainnya, yaitu animalia atau hewan. Jadi animalia adalah semua makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler yang tidak mampu berfotosintesis dan dapat bergerak bebas. Contohnya kucing, anjing, tikus, dan lain sebagainya. Hewan atau animalia terbagi menjadi dua bagian yang besar, yaitu invertebrata atau tidak bertulang belakang seperti ubur-ubur dan porifera. Sedangkan yang kedua adalah vertebrata atau bertulang belakang seperti burung kolibri dan ikan
Invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Di SD, kamu pasti pernah mendengar istilah invertebrata. Nah, di SMP, kalian akan mempelajari invertebrata lebih mendalam. Invertebrata terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah porifera. Porifera adalah hewan berpori-pori. Kemudian colenterata atau onidiria, yaitu adalah hewan yang berongga dan hidup menetap atau melayang di air. Platyhelminthes atau cacing pipih, Nemathelminthes atau cacing dengan tubuh licin, Annelida atau cacing dengan tubuh beruas atau bergelang, Molluska adalah hewan dengan tubuh lunak dan bercangkang, Arthropoda memiliki kepala, dada, perut, dan kaki yang beruas, Echinodermata memiliki tubuh yang berduri. Kita masuk ke contoh hewan invertebrata. Selain Ibu sampaikan contohnya, Ibu juga akan jelaskan lebih dalam tentang ciri-cirinya. Yang pertama adalah porifera. Contohnya adalah spons merah. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa porifera ini adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Pori-pori adalah lubang-lubang kecil. Dia bentuknya seperti spons. Misalnya seperti ini. Nah, contohnya ini ya. Dia ada lubang-lubang kecilnya. Biasanya hidup di perairan. Kita masuk ke contoh kedua. Bagian kedua yaitu colenterata atau contoh di sini adalah ubur-ubur. Colenterata adalah hewan berongga. Jadi kalau di ubur-ubur dia berongga di sini, dalamnya bolong gitu ya. Kemudian memiliki tentakel yang beracun. Nah, jadi di sini ada seperti kaki-kakinya yang kecil-kecil banyak. Itu dia ujungnya beracun dan bisa menyengat. Sehingga kalian harus berhati-hati jika sedang berenang di laut lepas atau di pinggir pantai. Karena kalau ada ubur-ubur bisa menyengat. Ketiga adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Biasanya cacing itu dia ada macam-macam ya. Yang pertama adalah cacing pipih, jadi dia badannya pipih seperti ini. Kemudian ada cacing gilik atau Nemathelminthes, jadi bentuknya seperti ini. Ya, contohnya adalah cacing ascaris. Lalu ada Annelida. Nah, Annelida adalah cacing gelang. Nah, Annelida ini adalah Annelida adalah cacing gelang dengan contoh lintah di sini. Kalian bisa lihat ya, di badan lintah ini ada seperti gelang-gelangnya. Ya, ada gelang-gelangnya gitu, berruas-ruas gitu ya, seperti ada cincin-cincinnya. Contoh lainnya misalnya cacing tanah atau pacet. Nah, itu adalah contoh dari Annelida. Kita masuk ke bagian berikutnya yaitu molluska. Molluska ini dia hewan bertubuh lunak. Ini contohnya bekicot ya. Bekicot itu kan tubuhnya lunak tapi dia memiliki oleh cangkang. Nah, diselimuti cangkang. Atau memiliki cangkang, biasanya berfungsi melindungi tubuh. Dia juga memiliki banyak lendir. Nah, kalau molluska itu dia tubuhnya lunak, banyak lendirnya, dan punya cangkang. Itu molluska. Bagaimana dengan arthropoda? Contoh di sini adalah lebah. Jadi arthropoda itu adalah hewan berbuku-buku. Nah, berbuku-buku itu artinya punya ruas. Ruasnya di mana ini? Di badannya sini. Badannya, di kakinya gitu ya. Ada ruas-ruasnya, jadi kayak ada buku-bukunya gitu, ada garis-garisnya lah, gitu, ada garis-garisnya. Biasanya dia sudah bisa dibedakan kepalanya di mana, kepalanya di sini, dadanya sudah bisa dibedakan, serta perutnya sudah bisa kita bedakan. Selain itu, arthropoda juga dibungkus oleh zat kitin yang keras, jadi dia badannya itu keras. Kemudian juga memiliki indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan seperti lebah, ya. Kemudian juga kupu-kupu, ya, banyak macam-macam dari insekta atau serangga itu termasuk dalam arthropoda. Kemudian yang lain juga mungkin seperti arachnoida atau laba-laba, kalajengking gitu ya. Lipan itu termasuk dalam arthropoda. Oh ya, arthropoda juga memiliki mata majemuk. Jadi dia matanya itu berkumpul jadi satu gitu ya. Mungkin kita akan bisa pelajari
nanti mungkin di pengayaan gitu ya. Kemudian ada Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Nah, contohnya adalah bulu babi. Bulu babi ini adalah hewan yang hidup di dasar lautan. Nah, selain diselimuti oleh duri, tubuh Echinodermata juga diselimuti oleh zat kitin yang keras. Kemudian juga ada sistem ambulakral. Jadi nanti ini bulu-bulunya ini dia akan bisa membuat dia bisa bergerak. Jadi jalan sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian contoh lainnya selain bulu babi adalah bintang ular. Nah, atau teripang itu juga termasuk dari Echinodermata. Jika ada pertanyaan nanti bisa diposting di komen Ibu di sini video ini atau bisa tanya di Google Classroom. Via Japri juga boleh. Nah, kita masuk ke bagian yang ada manusianya. Nah, yaitu adalah vertebrata. Kita termasuk vertebrata ya. Vertebrata terbagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama adalah ikan. Kalau ikan ini dia bersisik, punya sirip dan insang. Tahu ya ikannya, pasti udah pernah lihat. Amfibi. Amfibi ini dia memiliki proses yang namanya metamorfosis. Kemudian juga dia hidup di 2 alam. Lalu ada reptilia, biasanya dia dilindungi oleh sisik. Lalu ada burung atau aves, dia mempunyai sayap. Dan mamalia, dia menyusui anaknya. Kita termasuk ke dalam mamalia. Kita masuk ke contoh-contohnya. Vertebrata. Nah, contoh-contoh dari vertebrata. Di sini yang pertama adalah ikan badut, adalah contoh dari ikan ya. Nah, ikan badut ini dia punya keunikan. Jadi dia tinggalnya itu di samping atau di dalam anemon laut namanya. Jadi di anemon ini dia sebenarnya anemon ini kan menyengat atau memiliki racun gitu ya di tubuhnya, tapi ikan badut bisa tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena dia dari kecil dia sudah menggesekkan badannya ke anemon sehingga dia terbiasa dengan sengatan racunnya. Ikan biasanya memiliki bukan biasanya ya, tapi memang memiliki insang, kemudian sirip, dan dia hidup di air. Nah, kita lanjut ke amfibi. Amfibi ini adalah hewan yang tinggal di 2 alam atau bisa tinggal di 2 alam. Contohnya adalah katak. Nah, amfibi ini biasanya juga dia mengalami metamorfosis namanya atau perubahan bentuk tubuh ya. Misalnya kalau amfibi biasanya metamorfosisnya tidak sempurna. Misalnya seperti katak ini sendiri dia telur kemudian menjadi kecebong baru menjadi katak. Yang ketiga adalah contoh dari reptilia yaitu kadal. Reptilia memiliki sisik gitu ya. Biasanya selain kadal misalnya kura-kura itu juga contoh dari reptilia. Lalu burung atau aves. Burung atau aves dia memiliki ciri yaitu memiliki sayap dan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, contohnya adalah di sini burung kolibri ya. Burung kolibri itu adalah salah satu burung yang sangat cantik dan dia juga bisa terbang dengan sangat cepat. Jadi kecepatan sayapnya itu luar biasa cepat ya. Sehingga karena dia sangat cepat, dia memerlukan jumlah energi yang sangat banyak. Gitu. Jadi burung kolibri ini juga memiliki warna yang sangat cantik, macam-macam warnanya, ada yang ungu, ada yang hijau dan lain sebagainya. Kemudian mamalia. Nah, mamalia contohnya ada lumba-lumba. Mamalia contohnya lumba-lumba, selain lumba-lumba misalnya paus, itu juga termasuk ke dalam mamalia walaupun dia adalah hewan air. Jadi tidak semua mamalia itu hidup di darat. Kalau yang hidup di darat misalnya seperti apa? Simpanse, kemudian kera, kemudian sapi itu termasuk ke dalam mamalia. Jadi mamalia itu dia memiliki kelenjar susu, dia menyusui anaknya gitu ya. Itu adalah mamalia. Baik, terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam Ibu menjelaskan. Mungkin ada yang kurang jelas
atau ada yang ingin ditanyakan, boleh menyampaikan secara pribadi kepada Ibu lewat komen di video, Google Classroom, ataupun secara pribadi melalui WA. Atau lewat WA group juga boleh. Nah, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.